Menarik apa yang disampaikan oleh Buya Zakut, singkat, padat, dan jelas terkait soal habaib di Indonesia ini. Ternyata di luaran sana atau di Arab Saudi itu tidak ada sama sekali penghargaan terhadap habaib. Jadi habaib itu hanya dihargai di Indonesia, itu pun hanya orang-orang NU. Artinya Habib itu kekasih lah. Iya. Tetapi saya ini 20 tahun lamanya di negara-negara Arab. Dari mulai di Irak tahun 71, di Syria sampai 73, di Lebanon, di Mesir, di Libya, di Tunisia, Maroko, Aljazair, keliling betul. Tidak ada di sana orang yang dipanggil Habib. Langka babi-babi itu. Nggak ada. Nggak ada. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Buta Pandita Lopi Kabupaten Bulukumba. Penyampaian dari Buya Zakut tadi, saya kira itu mempertegas bahwa yang namanya habaib itu hanya mendapatkan perlakuan istimewa di Indonesia itu hanya dari kalangan Nahdlatul Ulama atau Nahdien. Oleh karena itu, seyogyanya orang-orang yang mengaku sebagai habaib ini tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak beradab terhadap warga Nahdlatul Ulama. Karena itu kemudian ketika terjadi perdebatan soal nasab Klamba Lawi, seharusnya orang-orang Klamba Lawi ini melakukan klarifikasi dengan bagus, bukannya kemudian menantang balik orang-orang Nahdlatul Ulama. Karena sekali lagi apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani ini sesungguhnya ya bukan bermaksud mendegradasi Klamba Lawi, karena ini terkait soal karya ilmiah atau kajian ilmiah atau penelitian yang sifatnya ilmiah yang ternyata membuktikan bahwa nasab Klamba Lawi itu terputus. Oleh karena itu, kalau Klamba Lawi memiliki itikat baik, bukannya melepas orang-orang atau oknum-oknum Klamba Lawi khususnya yang masih muda-muda ini ataupun yang sudah tua, ini melakukan glorifikasi gila-gilaan terkait soal nasabnya semakin menjadi-jadi, mengukuhkan dirinya sebagai suriat Rasulullah. Harusnya yang dilakukan adalah membantah apa yang dilakukan oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani itu secara ilmiah juga. Jadi tidak boleh barbar. Malah kalau kita menyaksikan video-video yang ada beredar viral itu, hanya dua hal saya kira. Yang pertama, kalau tidak caci maki terhadap ulama-ulama NU dalam tanda petik ya. Yang kedua adalah melakukan pengukuhan terhadap identitasnya, seolah-olah bahwa mereka-mereka ini adalah satu-satunya garis keturunan yang ada di Indonesia. Bahkan beberapa bulan yang lalu kita masih ingat bagaimana Bahar Smaik mendegradasi suriat daripada Wali Songo dengan mengatakan bahwa tidak ada lagi suriat Wali Songo di Indonesia. Karena itu penyampaian dari Buya Zakut atau Buya Zakut ini memberikan satu informasi tersendiri bahwa di beberapa negara, di hampir seluruh negara yang disebutkan di Timur Tengah sana, tidak ada satupun juga negara yang menghargai Klamba Lawi ataupun habaib ini selain daripada di Indonesia. Itu pun kalau di Indonesia terbatas orang-orang NU saja. Tetapi hari ini banyak orang NU yang kemudian sangat kecewa dengan perilaku barbar daripada oknum-oknum habaib yang dianggap memang secara langsung kalau kita lihat di video-videonya itu memang contoh tidak beradab dan bahkan mengatakan anjing, curut dan seterusnya terhadap beberapa ulama-ulama NU yang seharusnya mereka harus hargai, mereka harus puja. Karena kemudian kalau bukan dari kalangan NU, maka mereka tidak akan bisa mendapat penghargaan di negeri ini. Boleh jadi posisinya sama dengan negara-negara yang ada di Timur Tengah sana. Jadi saya kira begitu sahabat.
Jadi jangan terglorifikasi bahwa habaib ini secara menyeluruh mendapat penghargaan di belahan dunia. Jadi kita garis bawahi bahwa itu hanya di Indonesia. Itu pun hanya orang-orang NU. Di Muhammadiyah perang habaib itu biasa saja, apalagi di masyarakat awam. Kenapa? Karena NU memang dari dulu kita didoktrin habis-habisan bahwa yang namanya suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita hormati dan harus kita hargai. Tetapi masalahnya hari ini kesuriatan mereka dipertanyakan. Bayangkan 551 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Nasab mereka tidak tercatat. Jadi di abad 4, 5, 6, 7, 8 itu tidak ada. Nanti di abad ke-10 baru mulai muncul. Itu pun mereka sendiri yang tulis. Jadi dia cangkokkan nasabnya ke situ di jalurnya Ahmad bin Isa. Nah karena itu kalau mau melawang atau mengkanter narasi Kiai Imad, saya kira tidak cukup hanya dengan doktrin belaka, tetapi dia harus memunculkan juga sebuah kajian ilmiah, hasil penelitian yang tentu salah satu prasyaratnya adalah bagaimana hasil penelitian, karena ini terkait soal nasab maka harus terkonfirmasi nasab itu berdasarkan kitab-kitab sekunder minimal ya. Kitab sekunder itu maksudnya tidak terlalu jauh dari abad ke-45. Jadi kalaupun ada misalnya ya kitab abad ke-6 atau ke-7 itu muncul di situ. Kalau tidak mampu menghadirkan kitab-kitab yang primer, karena pasti memang tidak ada. Oleh karena itu tidak salah kalau Gus Fuad Bere pernah mengatakan bahwa sampai kiamat pun mereka tidak akan mampu membuktikan apa yang menjadi hasil penelitian daripada Kiai Aminuddin Usman Al-Bantani. Jadi memang ini sangat menyakitkan, dan kita pun sebagai warga NU yang memang selama ini sangat hormat kepada mereka, dan saya kira sampai hari ini juga tetap kita akan hormat terhadap oknum-oknum habaib yang tentu saja beradab, berilmu pengetahuan. Tetapi kalau bahar CS saya kira memang harus dilewatkan, tidak boleh lagi nama ini selalu dibahas. Kenapa? Karena dia akan semakin ngelunjak, seolah-olah bahwa betul-betul dia suriat Rasulullah, padahal nasabnya saja berubah-ubah. Kadang-kala dia mengatakan saya ini utang ke 28, dia mengatakan ke 29, ke 33, 38, sampai 5 kali berubah-ubah kalau tidak salah. Bahkan orang tuanya dia katakan nasabnya ke 33, baru dia ke 38, berapa tahun itu kan tidak masuk akal. Yang namanya nasab itu dari orang tua ke anak. Jadi kalau bapaknya Bahar Smai 33, harusnya Bahar Smai itu 34, dia 38, bahkan di persidangan 29. Nah itulah, jadi berkali-kali memang mereka blunder. Tapi salah satu ciri khas nasab palsu itu ya begitu, tidak mampu istiqomah, berubah-berubah terus. Itu juga salah satu indikasi yang kuat bahwa memang pada prinsipnya memang nasab mereka ini tidak jelas. Saya kira begitu ya. Jadi sekali lagi kita berterima kasih kepada Buya Sakur, sekalipun pendek videonya, tapi memberikan ketegasan kepada kita bahwa pada prinsipnya habaib itu sekali lagi hanya dihargai di Indonesia, itu pun hanya di kalangan hadis. Kalau di belahan dunia sana, apalagi di Timur Tengah yang merupakan tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya, habaib ini bukan siapa-siapa di mata mereka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.